Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Ibu dosen yang membimbing dan kepada teman-teman sekalian. Kami semua adalah kelompok 6, kelompok yang akan mempresentasikan tentang arsitektur Indonesia Kepulauan Maluku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkar Nur, Ketua Kelompok dari kelompok 6. Berikut, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 6. Yang pertama adalah Afika Dwi Ambarwati, yang kedua ada Arik Muzamil, yang ketiga adalah Tubagus Aditya Rangganata, yang keempat adalah saya sendiri, yang kelima adalah M. Rusdianan, yang keenam Wilda Maulidah, yang ketujuh ada Sahadat Nafasia, yang kedelapan, yang terakhir ada Alfi Zahra Salsabila. Berikut adalah daftar isi pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah lanskap atau tata ruang luar, yang kedua adalah orientasi dan pola permukiman, yang ketiga adalah bangunan, bentuk dan denahnya, yang keempat adalah struktur tradisional, kelima fisika bangunan, yang keenam detail arsitektur, yang ketujuh filosofi arsitektur, yang terakhir adalah upaya pelestariannya. Langsung aja. Yang pertama, materi tentang lanskap atau tata ruang luar akan disampaikan oleh Tubagus Aditya Rangganata. Kepada Tubagus, saya persilakan. Ya, terima kasih Afkar Nur telah mengizinkan saya untuk presentasi. Di sini ada wilayah Maluku. Kepulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan bagian dari Nusantara. Kepulauan Maluku terletak di lempeng Eurasia dan Pasifik. Dia berbatasan dengan Pulau Sulawesi di sebelah barat, Nugini di timur, dan Timor Leste di sebelah selatan. Palau di timur laut. Sini ada beberapa petanya untuk Kepulauan Maluku yang tanda hijau. Secara geografis, Maluku terbagi menjadi 3 kawasan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Pada awal kemerdekaan, ketiga merupakan kabupaten tersendiri dengan pengecualian Maluku Tengah yang juga meliputi kota Ambon. Dalam satu provinsi, Maluku sebelumnya akhirnya dimekarkan menjadi kabupaten dan kota yang lebih kecil hingga puncaknya pada pemekaran Maluku Utara menjadi provinsi sendiri pada akhir abad 19. Istilah Maluku pada awalan merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacen, dan Jailolo. Suatu bentuk konfederasi yang disebut Maluku Kieraha atau Empat Gunung Maluku. Dari segi etimologi, arti kata Maluku memang tidak terlalu jelas sehingga menjadi bahan perdebatan dari berbagai pakar dan ahli. Dengan demikian, wilayah Kepulauan Ambon dan sebagian wilayah Kepulauan Banda pada masa itu tidak termasuk dalam pengertian asli dari istilah Maluku. Sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh Afika. Terima kasih. Terima kasih untuk Tubagus Aditya Rangganata. Nah, oke, di sini ada orientasi dan pola permukiman Kepulauan Maluku. Pada gambar di samping di sini ada masyarakat pesisir selatan Pulau Seram, yaitu Desa Yalatan, Nuanea, Lowa, dan Simalo. Seluruh rumah adatnya berbentuk persegi, dan pola permukiman orang Lowa terkhususnya berbentuk linear memanjang dari arah barat ke timur dengan posisi rumah adat menghadap utara selatan. Selanjutnya. Dan di sini umumnya rumah adat di pesisir selatan Pulau Seram memiliki jarak yang berjauhan antara satu dengan lainnya, yakni 10-20 meter. Mereka pun memiliki kepercayaan, di mana segala sesuatu yang menyangkut kehidupan, seperti pola permukiman, orientasi, bentuk hunian, dan sebagainya, harus ideal dan memiliki keselarasan dengan alam. Oke, selanjutnya tentang bangunan akan dijelaskan oleh Muhammad Afkar Nur. Terima kasih kepada Afika. Saya akan lanjut mempresentasikan tentang bangunan, bentuk dan denah dari arsitektur Kepulauan Maluku. Walaupun dalam satu daerah, bentuk dan denah belum tentu sama. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang rumah Baileo. Berdasarkan ruang, rumah ini hanya memiliki satu ruangan yang dimana tidak ada sekat sama sekali. Bangunan berbentuk panggung atau rumah berkolong dan berdenah persegi. Pada bangunan depan masuknya akan ada sebuah tangga yang tingginya sekitar 1,5 meter. Yang kedua ada rumah sasadu.
Bentuk seperti rumah panggung dengan batang pohon seperti pilar. Maaf, ulang ya. Yang kedua ada rumah sasadu. Bentuk seperti rumah panggung dengan batang pohon sebagai pilar dan anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah. Rumah sasadu memiliki bentuk ciri khas atap yang lebih besar dibandingkan dengan bagian bawahnya. Rumah ini berbentuk mirip limas persegi dengan bentuk bawah yang melingkar. Rumah ini tidak memiliki daun pintu dan dinding penutup. Dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan bahan alam yaitu pasak kayu. Lantai pada rumah terbuat dari semen. Yang terakhir adalah rumah Hibualamo. Hibualamo artinya rumah yang besar. Berbeda dengan dua rumah adat Maluku sebelumnya, rumah Hibualamo memiliki dinding seperti rumah modern pada umumnya. Dinding terbuat dari bata dan semen seperti rumah modern pada umumnya. Tapi jika kita melihat pada bagian atap rumah adat Maluku ini berbentuk sangat tradisional sekali karena mirip dengan rumah adat Maluku lainnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Wilda. Terima kasih, Afkar Nur. Di sini saya akan menjelaskan struktur rumah tradisional rumah Bayi Leo. Rumah adat Bayi Leo, jika dilihat sekilas memang dibuat dengan terbuka. Sisi arsitektur dari rumah Bayi Leo ini merupakan model panggung yang dibangun tanpa menggunakan dinding sama sekali. Pada sekeliling rumah Bayi Leo juga akan ada banyak ukiran dengan motif dua ekor ayam berhadapan yang diapit oleh 2 ekor anjing di kedua sisinya. Untuk struktur bawah fondasi menggunakan kayu dan papan. Untuk struktur tengah, lantai rumah Bayi Leo sengaja dibuat lebih tinggi dengan alasan agar roh-roh nenek moyang bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Sekat yang ditiadakan pada setiap dindingnya bermakna agar masyarakat yang berada di luar tetap bisa bermusyawarah atau mendengarkan para tetua yang ada di dalam. Untuk struktur atas atau atap menggunakan daun sagu. Materi akan dilanjutkan oleh Muhammad Arif. Terima kasih, Wilda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fisika bangunan rumah adat Bayi Leo. Penjelasan umumnya, Maluku berada di daerah tropis sehingga suhu berada di kisaran 20 sampai 22 derajat Celcius. Kenyamanan termal merupakan parameter yang sangat dipengaruhi oleh persepsi manusia, di mana saat siang hari senantiasa terdapat situasi tidak nyaman pada beberapa jam, khususnya di musim panas. Faktor hembusan angin pada tubuh menjadi penting bagi upaya peningkatan rasa kenyamanan termal di daerah beriklim tropis lembab. Sangat diperlukannya pergantian udara baik dalam ruangan sehingga penghuni dapat menghirup udara yang baik untuk kenyamanan dan kesehatan. Di sini ada denahnya. Dari bagian utara, bagi masyarakat Maluku, dianggap sakral menghadap arah gunung, terdapat batu pamali serta tempat penyimpanan benda suci. Bagi masyarakat Maluku, bagian timur bermakna hidup, sukacita, melambangkan kehidupan, kelahiran, serta matahari terbit. Di bagian selatan, masyarakat Maluku terdapat tugu luas pala, lambang persaudaraan manusia. Pada bagian barat, masyarakat Maluku bermakna pintu masuk raja, melambangkan kematian serta arah matahari terbenam. Next. Atap Bayi Leo digambarkan sebagai puncak matahari berdiri menutupi atas Bayi Leo. Posisi matahari mempunyai implikasi pemahaman waktu bagi masyarakat Seram Barat bahwa posisi matahari terbit hingga sebelum mencapai atap Bayi Leo memiliki makna waktu masih menunjukkan pagi hari sampai menjelang tengah hari. Sebelum mencapai pukul 12 merupakan titik tengah yang dianggap sebagai puncak matahari. Proses pergerakan matahari ini mempunyai konotasi makna yang melambangkan proses kelahiran dan proses kehidupan manusia bagi masyarakat Seram Barat. Dengan demikian, bangunan yang dirancang harus menghadirkan luas bukaan ventilasi. Orientasi ke matahari ikut menentukan intensitas panas yang masuk ke dalam ruang. Suatu bangunan terletak di daerah tropis. Orientasi ke matahari erat kaitannya dengan fasad bangunan. Di sini ada contohnya ya. Next. Tata ruang interior Bayi Leo terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruang belakang, ruang tengah, dan ruang depan. Berdasarkan area terbagi menjadi 4 sisi arah mata angin, yakni sisi kanan utara, kiri selatan, timur belakang, dan depan barat.
Berdasarkan potongan horizontal dan layout rumah Bayi Leo, level ketinggian area belakang dengan tengah dan depan adalah 40 cm. Sedangkan level ketinggian teras dengan tanah adalah 20 cm. Asas 3, atas tengah-tengah tata ruang Bayi Leo. Yang pertama, atas untuk ruang sakral dan tempat bersemayam roh nenek moyang leluhur dan Tuhan. Tengah untuk penghubung dan penengah, tempat interaksi antara manusia, roh, nenek moyang, leluhur, dan Tuhan. Bagian bawah untuk duniawi, tempat tinggal manusia, tempat interaksi antara manusia dan manusia. Bahan kerangka bangunan terbuat dari bambu, kayu, sedangkan atap terbuat dari dedaunan kering pohon kelapa yang diayam. Di sini ada contohnya ya gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi Zahra tentang detail arsitektur. Baik, terima kasih Arik. Saya akan menjelaskan detail ornamen arsitektur Kepulauan Maluku dari rumah adat Bayi Leo. Rumah adat Bayi Leo memiliki banyak ornamen pada tiang penyangga dengan hiasan berukir. Ukiran-ukirannya berbentuk ayam, anjing yang bersebelahan. Ada juga ukiran yang berbentuk bulan, bintang, dan matahari. Pada atap rumah didominasi warna-warna yang memiliki filosofi yang mendalam sebagai cerminan kepribadian para leluhur. Filosofi warna tersebut yaitu ada warna merah yang melambangkan sebagai penambah kegigihan dan keberanian, warna kuning yang melambangkan kemegahan dan kejayaan, warna hitam yang melambangkan sikap solidaritas, dan warna putih yang melambangkan kesucian. Pada gambar-gambar di bawah ini adalah ukiran yang ada di tiang penyangga. Next. Di lantai depan bangunan dekat tangga masuk rumah Bayi Leo terdapat batu pamali yang tersusun dari batu kerikil sebagai tempat sesembahan para leluhur. Dan semua bahan terbuat dari alam. Tidak ada satupun yang menggunakan paku sebagai makna bersahabat dengan alam semesta. Tampilan ruang utama Bayi Leo cukup besar dan terbuka tanpa adanya penyekat jendela atau pintu. Ornamen ukiran yang sudah menjadi dominan pada rumah adat Kepulauan Maluku ini memberi makna bahwa balai adat ini memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan adat sampai penerus di masa yang akan datang Kepulauan Maluku, sekaligus sebagai hukum adatnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rusdiana tentang filosofi arsitektur. Baik, terima kasih Saudari Alfi. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6, yaitu nilai filosofi arsitektur Kepulauan Maluku. Yang pertama, ada rumah Bayi Leo. Bayi Leo dalam bahasa Indonesia memiliki arti balai. Pengambilan nama Bayi Leo menjadi nama rumah adat Bayi Leo berdasarkan pada fungsi tempat rumah Bayi Leo itu sendiri sebagai tempat untuk bermusyawarah bagi masyarakat adat atau kelompok-kelompok setempat. Rumah adat Bayi Leo sebagai tempat ada beberapa simbol yang memberikan ciri bahwa itu adalah rumah adat Bayi Leo. Pertama, batu pamali. Pada rumah adat Bayi Leo, posisi batu pamali berada di depan pintu, tepat di muka pintu rumah Bayi Leo. Keberadaan batu pamali di muka pintu menunjukkan bahwa rumah itu adalah balai adat. Batu pamali adalah tempat untuk menyimpan sesaji. Selain itu, balai adat ini merupakan bangunan induk anjungan. Tiang-tiang yang menyangga rumah berjumlah 9 yang berada di bagian depan dan belakang. Juga 5 tiang di sisi kanan dan kiri. Merupakan lambang Siwa 5. Siwa 5 adalah simbol persekutuan desa-desa di Maluku dari kelompok Siwa dan kelompok 5. Siwa 5 memiliki arti kita semua punya. Secara filosofis, rumah adat Bayi Leo dibuat tanpa dinding sebagai sebuah penghormatan kepada arwah leluhur agar mereka bebas keluar masuk bangunan. Kemudian, lantai rumah juga dibuat lebih tinggi agar roh nenek moyang mendapatkan tempat yang derajatnya lebih tinggi. Lebih dari itu, ketiadaan sekat dinding membuat masyarakat yang ada di luar bisa tetap ikut terlibat bermusyawarah dengan tetua yang berada di dalamnya. Seperti yang telah tersinggung di atas, rumah Bayi Leo menggunakan tiang-tiang penyangga. Rumah jumlah tiangnya sendiri ada 9 buah dan masing-masing memiliki nilai filosofinya. Tiang-tiang pertama berjumlah 5 buah
berada di sisi kanan rumah. Ini melambangkan perkumpulan antar desa. Istilah dalam bahasa lokalnya siwak 5, sementara 4 tiang sisanya didirikan di sisi rumah lainnya. Yang kedua, ada rumah sasadu. Kata sasadu dalam bahasa Sahu tidak mempunyai arti, sedangkan dalam bahasa Ternate, sadu berarti menimba, dan sado lengkap, genap bilangnya. Istilah lain untuk rumah bermusyawarah di Sahu adalah kagunga, yang berarti rumah dengan 4 pintu. Istilah tersebut dipakai untuk menekankan oposisi kosmologi antara kagunga. Tagi-tagi yang dimaksud di sini adalah perahu dan kagunga, tego-tego. Atau perahu yang tidak mengapung, yang adalah sasadu itu sendiri. Kata lain yang sama adalah batangan, yang sebenarnya adalah bangunan yang terdapat di bawah atap. Dalam hal sasadu, istilah sabua dalam bahasa Melayu Maluku bisa berarti atap yang ada pada perahu-perahu tradisional di sana, atau atap rumah adat di desa Marsadi. 1980. Masyarakat di desa Traudu di Kecamatan Sahu menyebut rumah tempat musyawarah mereka dengan nama sasadu, artinya rumah yang besar. Dalam desa atau sabua, sedangkan masyarakat di desa-desa lainnya menyebut sebuah rumah yang ada dalam desa sebagai sasadu. Dapat disimpulkan bahwa sasadu adalah rumah pertama dari semua rumah yang dibangun pada suatu lokasi perkampungan. Dalam perkembangan selanjutnya, sasadu itu menjadi tempat berkumpulnya semua keluarga di dalam kampung untuk bermusyawarah. Walaupun mereka berasal dari pedalaman, namun sasadu menyimbolkan sebuah perahu. Ini tampak jelas melalui hiasan pada kedua manu mata sasadu yang melengkung ke atas menyerupai najung perahu. Hampir setiap bagian dari rumah adat sasadu memiliki makna filosofis yang sangat kental dan berkaitan erat dengan kebudayaan setempat. Misalnya, bagian bawah dari atap rumah sasadu biasanya dibuat lebih pendek dari bagian langit-langitnya. Filosofinya dari hal tersebut adalah keterbukaan dan penghargaan kepada setiap orang yang datang ke Maluku, yang telah patuh dan menghormati aturan setempat. Ada lagi bagian ukiran di atap rumah adat Maluku Utara ini yang dibuat dengan bentuk yang menyerupai sebuah perahu. Ini adalah filosofi dan lambang perkembangan masyarakat Maluku yang gemar melaut karena sejak zaman dahulu lahir dari keturunan pelaut ulung. Yang ketiga itu ada rumah Ibu Alamu. Secara etimologis, nama rumah adat ini dibentuk dari dua suku kata, yakni Hibua yang artinya rumah dan Lamu yang artinya besar. Dari segi bentuk, rumah adat Hibua Lamu sangat mirip seperti perahu, sebagai cerminan dari kebudayaan maritim suku Tabelo dan Galela. Pasalnya, masyarakat suku Tabelo dan Galela telah sejak berabad-abad silam hidup sebagai generasi pelaut yang sangat ulu. Bangunan berukuran besar ini memiliki 8 sisi dengan 4 pintu masuk yang berada di 4 penjuru mata angin. Keunikan utama rumah ini terletak pada penggunaan 4 jenis warna yang selalu digunakan di hampir di seluruh Hibua Lamu. Warna tersebut yaitu merah, kuning, hitam, dan putih. Warna merah melambangkan kegigihan, kuning melambangkan kemegahan serta kejayaan. Warna hitam melambangkan solidaritas, dan putih melambangkan kesucian. Masyarakat setempat juga masing sering melangsungkan upacara adat saat memasuki masa panen atau masa tanam di rumah adat ini. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Sahadat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Emrusdin Anan. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya pelestarian arsitektur Maluku. Untuk dapat melestarikan dan mengembangkan di masa depan, maka diperlukan eksplorasi pada makna kultural yang paling dasar. Apabila dapat ditemukan bentuk dasar dan karakteristiknya, maka akan mudah untuk mengendalikan pengembangan dan bahkan pembangunan di masa yang akan datang, tanpa harus kehilangan makna kultural sebuah bangunan dan kawasan.
Sebagai masyarakat dan pemerhati arsitektur vernakular, baik dari arsitektur bangunan maupun ragam hiasnya, kita harus untuk tetap mempertahankan arsitektur vernakular, terutama dalam usaha merenovasi agar dapat mengangkat kembali spirit atau konsepsi-konsepsi yang memiliki nilai positif dalam adat arsitektur tradisional tersebut. Strategi yang dapat dilakukan untuk melestarikan rumah adat Maluku yaitu yang pertama, perlunya peran serta dari masyarakat dalam mempertahankan nilai kearifan lokal daerah. Yang kedua itu memanes kinerja lembaga adat suku sehingga menyusun suatu perencanaan program pelestarian rumah adat. Dan yang terakhir adalah perlunya adanya peningkatan tugas dan fungsi lembaga suku adat supaya rumah adat tetap terpelihara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk syahadat dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah memberikan materi pada presentasi ini. Semoga materi yang kami sampaikan semua di sini bisa bermanfaat dan informatif. Baik, sekian presentasi dari kami semua kelompok 6 tentang arsitektur Kepulauan Maluku. Kurang lebihnya mohon maaf kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.